La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Banyak orang menyesal ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Sementara banyak orang bersyukur kalau apa yang dia harapkan belum diberi oleh Allah. Maka karena itu Bapak dan Ibu, kita selalu hendaknya bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita bulan lalu, doa yang diukir oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena sebaik-baik doa itu adalah yang ada dalam Al-Qur'an. Sebaik-baik doa adalah doa yang ada di dalam hadis, yang dibacakan doa itu oleh para nabi, apalagi nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau hafal, kalau tidak hafal, kita doa-doa dalam Al-Quran itu tidak masalah. Tapi yang penting kita tahu apa sebenarnya yang diajarkan oleh Allah kepada kita dalam berdoa, karena Allah lebih tahu kebutuhan kita. Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, kita lihat doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Doa ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam lain juga meriwayatkannya. Hadis ini sanadnya hasan. Apa bunyi doanya yang diajarkan oleh Nabi, dan otomatis Nabi juga membaca doa ini Bapak dan Ibu. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Artinya, Allahumma rahmataka arju, wahai Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau biarkan diriku dikuasai oleh hawa nafsuku walaupun sekijap mata. Aslih li sya'ni kullahu, oleh karena itu perbaikilah keadaanku ini semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Nah, mudah-mudahan kita dalam berdoa, doa seperti ini yang kita minta, walaupun redaksinya tidak seperti ini dengan bahasa kita Bapak dan Ibu. Ini Nabi yang berdoa. Apa yang diminta oleh Nabi diajarkan kepada kita?
Allahumma rahmataka arju. Jadi kita meminta bapak dan ibu kepada Allah dalam setiap harapan kita, doa kita, rahmat Allah itu yang kita harapkan selalu. Tidak ada selain daripada rahmat. Nabi bapak dan ibu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang yang diberi gelar bahkan oleh Allah, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi kita itu diutus oleh Allah sebagai penyebar rahmat. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad masih selalu meminta kepada Allah, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan selalu. Boleh berharap dengan yang lain, boleh, tetapi rahmat ini yang paling utama. Kita berharap dikasih harta yang banyak, boleh. Berharap supaya badan sehat, boleh. Berharap anak-anak cucu kita semuanya sukses, boleh. Bisnis kita maju, boleh. Tapi jangan lupa ini yang kita harapkan, Pak. Apa itu? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Kenapa? Karena kalau udah rahmat yang kita dapatkan Bapak dan Ibu, maka yang lain-lain itu akan terbawa saja. Kalau rahmat yang menjadi tujuan utama kita dalam hidup ini, maka dunia itu akan mengikut saja. Tapi kalau dunia yang menjadi harapan satu-satunya kita, belum tentu rahmat itu akan didapatkan. Apa gunanya rahmat itu Bapak dan Ibu? Rahmat inilah yang akan mengantarkan kita nanti, akan membukakan pintu surga itu. Nabi sendiri pernah bersabda dalam hadisnya, tahuilah sahabatku, kata Nabi, sungguhnya seseorang masuk surga bukan semata-mata karena amal solehnya, amal ibadahnya yang banyak, tetapi kata Nabi, itulah karena rahmat Allah. Kenapa sampai begitu Nabi mengatakan Bapak dan Ibu? Karena kalau kita bandingkan Pak, antara pemberian Allah, kebaikan Allah kepada manusia ini mulai semenjak kita dalam perut ibu sampai manusia itu berumur 40-50, semuanya tidak terlepas dari kebaikan-kebaikan Allah. Lalu kita bandingkan kebaikan Allah itu dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita bandingkan kebaikan Allah itu dengan pengabdian kita kepada Allah. Jujur, belum apa-apanya. Maka disitulah perlunya kasih sayang Allah itu. Supaya apa? Supaya Allah memandang hambanya nih, walaupun kalian kata Allah amal kalian masih sedikit, tetapi aku hargai. Nah, disitulah pentingnya Pak, Bu, kita mendapatkan, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah itu? Banyak caranya. Di mana rahmat Allah itu kita dapatkan? Banyak tempatnya. Ini insya Allah Pak, Bu, setiap Bapak Ibu datang ke masjid, kemudian duduk dengan sabar menunggu
55 menit duduk mendengarkan buya-buya ustaz-ustaz yang menyampaikan tausiahnya, tidak melakukan aktivitas apapun kecuali memang mendengar apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz buya-buya, maka rahmat Allah akan bercucuran kepada kita semua. Kenapa? Karena masjid salah satu sumber gudang daripada rahmat Allah. Kalau mau ingin dapat rahmat, rajin-rajinlah ke masjid. Setiap orang yang datang ke masjid, dia menghadiri majelis, mendengarkan tausiah dari para ustaz-ustaz, maka selama itu pula dia akan dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal lagi kemauan manusia aja, Pak. Tapi kalau ada waktu kesempatan ke masjid, tapi lebih suka mungkin duduk ya di lampau-lampau, kadang-kadang otak ndak karuan, atau duduk di rumah menonton TV berjam-jam. Yang kita peroleh mungkin kesenangan nafsu, tetapi yang rahmat Allah belum tentu dapat. Tapi kalau di masjid pasti, Pak, pasti setiap orang yang duduk di masjid ini akan diberi oleh Allah rahmat, kasih sayang. Apalagi ya masjid yang tertua di muka bumi ini. Kenapa? Masjid yang tertua di muka bumi ini karena sudah tidak terhitung kalinya malaikat itu turun naik ke dalam masjid itu. Saya tidak tahu apa Ibu, di Padang Panjang ini mungkin ya masjid jihad ini yang paling tertua mungkin. Asasi. Setiap masjid itu Bapak Ibu yang ada di Padang Panjang ini, itu bukan main. Tidak terhitung sudah berapa ribu kali malaikat yang turun naik itu ya. Bergantian pagi dan maghrib itu ya. Malaikat. Lantas setiap orang yang datang ke masjid atau ke musala itu mendapatkan rahmat. Apalagi kalau bagi jemaah haji, jemaah umrah yang dia pergi sholat di Masjidil Haram, pahalanya satu kali sama dengan 100.000 kali. Kok sebanyak itu Bana Ustaz? Ada orang bertanya gitu. Yalah Bu, itu masjid yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangun oleh Nabi Adam dulu. Tidak terhitung entah berapa jutaan malaikat yang silih berganti di sana, sholat, sujud. Maka oleh Nabi kita dikatakan satu kali sholat di sana sama dengan 100.000 kali sholat di masjid biasa. Nomor 2 daripada itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, satu kali sholat di sana sama dengan 1000 kali. Nomor 3 daripada itu Masjid Aqsa, satu kali sholat di sana sama dengan 500 kali sholat di masjid lain. Tapi pokoknya semua masjid yang ada di muka bumi ini itulah sumber gudangnya rahmat Allah. Kita ulang-ulang juga Pak, supaya jangan kita bosan. Dalam hadis kan dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum orang per orang di rumah dari rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, lalu mereka itu menggali
ayat-ayat Allah itu 4 kata Nabi kita. Pertama, nazalat alaihimur rahmah, turun kepada orang-orang yang ada di dalam masjid itu, yang mereka mengkaji, membaca Al-Quran, rahmat. Itu rahmat. Yang kedua, waqasiyat nazalat alaihimus sakinah, rahmat turun, kemudian ketenangan juga turun. Yang ketiga, wahafat umul malaikah, dan malaikat-malaikat itu mendoakan. Jadi ini ilmu gaib. Ya, kita percaya kepada yang gaib, bahwa ribuan malaikat, apalagi di maghrib ini waktu ini, pertukaran shift antara malaikat pagi dengan malaikat malam. Inilah maghrib ini, serah terimanya itu. Apalagi kalau sholat subuh itu. Sholat subuh lebih tegas lagi ayat yang mengatakan, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kata Allah, sesungguhnya bacaan-bacaan di waktu sholat subuh itu, maksudnya ayat-ayat yang dibaca oleh imam di waktu subuh itu kana mashhuda, disaksikan itu. Makanya rugi Pak, Bu, orang-orang yang tidak hadir ya sholat berjemaah, terutama ke masjid itu. Kenapa? Karena rahmat Allah, malaikat berkumpul. Dan yang keempat, kata hadis itu apa namanya? Wa zakarallahu fiman indah. Dan Allah memuji-muji orang-orang yang rajin ke masjid, rajin mendengarkan tausiah, puji. Kita dipuji saja oleh wali kota, oleh gubernur, bukan main gembiranya kita. Apalagi kalau yang memuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan malaikat. Di hadapan malaikat. Apa kata Allah dalam hadis itu? Lihatlah wahai malaikat-malaikatku, itu hamba-hambaku yang mereka mau duduk berzikir di dalam masjid itu. Puji. Kalau ada pewak pujian dari Allah, itu nikmat yang paling akbar, gitu. Nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi itu tempat-tempat yang mendapatkan rahmat itu. Gimana lagi caranya mendapatkan rahmat itu? Ini Pak Bu, Al-Quran. Al-Quran ini adalah merupakan sumber rahmat yang tidak terhingga banyaknya. Kapan Al-Quran ini bisa menjadi rahmat? Tidak dipegang-pegang aja. Tapi apa? Pertama, Al-Quran ini kita baca Al-Quran ini. Berapa jumlah yang harus kita baca? Terserah berapa sanggup kita. Tapi oleh Nabi kita, Bapak dan Ibu, ada pula rupanya. Kalau hari ini suratnya yang kita baca. Kalau waktunya begini, ini pula suratnya yang kita baca. Kenapa ada pengkhususan seperti itu? Ya, supaya kita lebih termotivasi membaca Al-Quran. Karena di dalam Islam, Bapak Ibu, setahun itu adalah hari yang terbaik. Tapi dalam setahun itu 12 bulan, ada pula bulan yang lebih baik. Dalam sebulan itu semuanya baik harinya, tapi dalam sebulan itu ada pula seminggu yang terbaiknya. Dalam seminggu itu ada pula harinya yang terbaik. Kalau bulan yang terbaik kan bulan Ramadan. Kalau hari yang terbaik hari Jumat. Kalau hari Jumat itu Bapak Ibu
Itu yang paling terbaik semuanya. Hari Jumat itu yang paling terbaiknya kapannya lagi? Nah, subuhnya itu. Subuhnya. Itu makanya Nabi kita sangat menganjurkan ya, kalau malam atau subuh Jumat itu jangan sampai disia-siakan. Nah, ada pula ayatnya, suratnya yang kita diarahkan oleh Nabi kita. Kalau malam Jumat, kata Nabi kita dalam hadis-hadis yang banyak, nah, kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Waqiah. Jangan lupa tuh Pak, ini Rabu nak, besok Kamis. Nah, besok sudah maghrib atau sudah isya, baca surat Al-Kahfi. Di dalam hadis kita baca Bapak Ibu, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, maka Allah akan beri kepadanya cahaya mulai dari padang panjang sampai ke Mekah. Ambo masih menggali-gali dulu, apa maksudnya ini hadis ini. Tapi siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, pasti Allah akan beri kepada cahaya dalam hatinya. Itu aja dulu. Yang kedua, orang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, diampuni dosanya sampai Jumat depannya. Bahkan dalam hadisnya ditambah 3 hari lagi. Berarti apa? 10 hari ada dispensasi. Dosa-dosa yang berlalu diampuni. Dari segi kesehatan Bapak dan Ibu, dalam hadis itu, orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat itu ternyata berefek kepada kesehatan. Karena Al-Quran itu obat, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu adalah menjadi rahmat dan obat bagi orang-orang beriman. Nah, rupanya di dalam hadis itu, ini bisa Bapak Ibu melihat di dalam kitab Fathul Bari, sarah kitab Sahih Muslim. Ya, di dalam kitab Fathul Bari itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip sebuah hadis. Orang yang membaca ya surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, pertama diberi cahaya, yang kedua diampuni dosanya seminggu sampai 10 hari berikutnya, yang ketiga terhindar dari penyakit empedu. Penyakit empedu itu apa tuh? Empedu nak? Mungkin bapak ibu yang sehat-sehat sekarang ini mungkin efek salah satu dari rajin membaca surah Al-Kahfi ya, malam Jumat dan hari Jumat. Terhindar dari penyakit lepra, terhindar dari penyakit kusta. Itu kan penyakit berbahaya kan? Ternyata Nabi sudah mengajar kepada kita apa? Al-Quran ini obat rupanya Pak Bu. Obat hati, obat jiwa, dan juga obat fisik kita. Jadi rugi kalau ada kesempatan baca surah Al-Kahfi tidak dibaca ya. Ya tidak wajib Bu. Tidak dibaca karena tidak berdosa ada, cuman rugi. Paginya lagi Bapak, pagi Jumat itu sholat subuh yang paling afdol, yang paling tinggi nilainya dari 7 hari itu adalah sholat subuh di hari Jumat. Luar biasa Bu, sholat subuh di hari Jumat. Bahkan kita baca juga di dalam sebuah hadis, rupanya di hari Jumat sebelum kita sholat subuh, antara azan dan iqamat itu ya, kita
dianjurkan untuk membaca doa yang seperti ini. Apa doanya? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pak Ji, hari Jumat khususnya Pak Ji, 3 kali. Jadi kalau ada jarak waktu kan sebelum qomat itu Pak ya, ada waktu baca zikir itu. Ini sebenarnya doa ini boleh dibaca kapan saja. Bahkan mungkin Bapak Ibu habis sholat baca itu enggak? Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan laco baca. Tapi rupanya di dalam hadis itu, kalau sebelum sholat Jumat ini sangat dianjurkan. Sebelum sholat subuh maksudnya. Sebelum sholat subuh sangat dianjurkan kita membaca ini. Sangat dianjurkan. Baca 3 kali. Apa fadilahnya? Ghufirallahu zambuhu, kata Nabi. Diampuni dosanya. Ternyata Bapak Ibu muda, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya membimbing kita. Antara azan dan qomat itu adalah waktu yang paling istimewa rupanya. Jangan disia-siakan. Jangan buka HP, jangan mota, tapi apa, gunakan waktu itu. Di dalam hadis juga bahwa ad-doa bainal azan wal iqamah, kata Nabi, la yuraddu. Doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak, pasti diterima. Nah, lalu apa doa kita? Menurut ulama dari hadis-hadis, dari ayat, ternyata doa kita antara azan dan iqamah itu, kata Nabi, adalah, nah ini hafal Bapak Ibu insyaallah. Kita baca Pak Bu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Itu antara azan dan iqamah, jangan lupa Pak Bu baca itu. Ini dapat Ibu nak? Raditu billahi rabba itu di samping pengakuan itu doa, aku rela Allah itu sebagai Tuhanku. Wabil Islami dina, aku rela Islam itu sebagai agamaku. Wabi Muhammadin rasulah, dan aku rela Muhammad itu ya Nabi. Apa manfaatnya, fadilahnya dalam hadis? Ghufira lahu zambuhu, diampuni juga dosa-dosanya. Kalau masih ada waktu, berselawat. Selawat Bu. Perbanyak salawat. Terutama antara azan dan qomat itu. Terserah mau salawat apa yang kita baca. Apa manfaatnya salawat? Salah satu manfaat salawat itu Bapak Ibu nak, mempercepat doa-doa kita itu menembus langit. Rupanya ada Pak, dalam hadis katakan doa-doa hamba itu, dia berdoa, tetapi doa itu hanya berputar-putar saja di langit itu, tidak sampai kepada Allah. Nah, untuk bisa doa itu sampai kepada Allah, maka berdoa. Salawat itu doa kan? Salawat itu doa. Dan bahkan dalam salawat itu luar biasa. Kalimat yang pertama yang kita baca adalah Allah. Allahumma salli. Allah, ya Allah itu. Menyebut Allah itu berdoa kita namanya, berzikir namanya kita. Jadi kalau dalam berselawat itu dua yang kita panggil, dua yang kita sebut. Pertama Allah, yang kedua Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berilah salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi untuk bisa mempercepat doa kita tembus
sampai diijabah oleh Allah. Nah, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kembali kita Bapak pada doa yang diajarkan oleh Nabi kita tadi. Apa doanya tadi? Allahumma rahmataka arju. Yakin saya Bapak Ibu udah hafal langsung tidak? Allahumma rahmataka ya arju. Tiba di rumah beko hilangnya Ustaz. Bahasa Indonesia pesawat aja. Ya Allah, rahmatmu yang aku selalu harap-harapkan ya Allah. Kemudian apa lagi? Lanjutan doa diajarkan Nabi tadi, fala takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya Allah, jangan engkau biarkan diriku ini dikuasai oleh hawa nafsuku walaupun sekejap mata. Kan sebentar itu mengedipkan mata itu. Walaupun hanya hitungan sekian, tidak sampai satu menit. Kita minta Pak Bu pada Allah, diajarkan Nabi supaya jangan hidup wakfah, diri wakfah dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi hendaknya dikuasai oleh Allah. Kalau nafsu yang menguasai diri kita ini, alamat hidup akan sengsara. Karena nafsu ini sifatnya, kalau nafsu ini sudah kepengen, kalau nafsu ini sudah ingin kepada sesuatu, sebelum sesuatu itu dia dapatkan, nafsu itu tidak akan pernah berhenti itu Bapak. Walaupun sesuatu yang diinginkan itu jelek, kotor, nafsu itu pasti akan berusaha untuk mendapatkannya. Itu karakter, itu watak dari nafsu. Jangan heran Pak Bu, dalam kehidupan di masyarakat kadang-kadang kita mendengar berita, mendengar peristiwa, kejadian yang memang tidak masuk akal. Sudah ada yang lebih baik, yang lebih rancak, yang lebih bagus, tapi kenapa kok yang kotor itu juga yang dicarinya? Nah, itu nafsu itu. Makanya Nabi mengajar kepada kita doa ini, wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Jangan ya Allah, engkau biarkan diriku ini dikuasai oleh nafsu. Itu watak nafsu. Kalau setan wataknya lain pula Pak. Kalau setan, iblis, wataknya pertama, setan itu jangankan kalah, draw saja tidak perlu setan itu. Itu setan itu wataknya. Setan dia menganggap kita ini sebagai musuhnya. Nah, di dalam berperang melawan manusia ini, setan itu prinsipnya apa? Adalah menang. Kalah tidak mau. Dengan berbagai macam cara lah setan itu bisa mengalahkan kita. Tapi bisakah kita ini dikalahkan oleh setan? Bisa, manakala kita dikuasai oleh nafsu. Itu yang disebut dengan apabila nafsu sudah berkolaborasi. Apa itu kolaborasi Ustaz? Kolaborasi itu artinya nafsu dengan setan bekerja sama. Disitulah manusia, diri kita ini ya menjadi tunggangan daripada setan dan nafsu. Jadi Bapak dan Ibu, Nabi ini mengajar kepada kita. Dan Nabi juga memohon seperti ini, padahal Nabi itu maksum. Tapi Nabi juga baca doa ini, wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya Allah, jangan engkau biarkan diriku ini dikuasai oleh nafsuku walaupun sekejap mata. Tarfatan itu kan sekejap mata namanya. Ain mata, sekejap mata. Itu Bu. Ya. Tarfah itu bisa artinya pinggir gitu.
torfatan. Ada ulama mengatakan bahwa ini zikir atau doa juga yang paling baik dibaca adalah antara azan dan qomat tadi gitu. Ini banyak pula, banyak zikir-zikir bimbingan dari Nabi kepada kita, terutama antara azan dan qomat, berdoa, berzikir. Dalam versi lain doa seperti ini awalnya apa namanya? Ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Wahai zat yang maha hidup, ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Rahmat juga lagi. Dengan rahmatmu ya Allah aku memohon perlindungan. Memohon perlindungan itu pun dengan rahmat. Nah itu makanya kita diajar oleh Nabi awalnya dulu. Allahumma rahmataka arju. Nah, dengan rahmat itulah kita bisa berlindung. Ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Namanya istighosah namanya. Nah, istighosah itu artinya memohon perlindungan. Kalau ini istilah istighosah ini itu dari saudara kita umpamanya di Jawa itu ya. Umpamanya orang orang NU umpamanya itu. Nah, itu ada istilah istighosah. Ya, minta perlindungan, kumpul bersama-sama lalu istighosah, minta perlindungan, minta supaya terjauh negeri ini dari mara bahaya, perpecahan, laknat, musibah. Namanya istighosah namanya. Nah, jadi dalam hadis diajar Nabi, ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri selama-lamanya, dengan rahmatmu aku meminta perlindungan. Birahmatika astaghiitsu. Lalu aslih li sya'ni. Itu nangkap panjangnya. Aslih li sya'ni. Apa itu artinya? Perbaikilah ya Allah kehidupanku itu semuanya. Nah, di sini juga aslih li sya'ni kullahu. Kita minta kepada Allah supaya apa? Supaya kehidupan kita ini Bapak Ibu semuanya baik. Bicara baik, melihat baik, makan baik, bekerja baik, berusaha baik, semuanya baik. Itu yang kita minta. Nabi meminta seperti itu. Padahal Nabi itu kurang apa lagi? Semua kehidupan Nabi itu baik Bapak Ibu. Baik untuk kita pedomani. Kita contoh, kan ayat yang biasa dibaca oleh para ustaz-ustaz kan kalau peringatan Maulid Nabi kan itu ada ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagi kamu. Itu ada qiraatnya, qiraat sab'ah. Kalau kita baca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, ketika dhammah uswah, ketika rafa, maka itu kata ulama-ulama tafsir itu kita mencontoh dari diri Nabi itu yang besar-besarnya. Tapi jangan salahkan Pak Bu, kalau nanti ada qori yang membaca laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Oh, dari malunya para jakut. Dibacanya. Itu qiraat namanya dalam ilmu ulumul Quran. Artinya apa? Sama, sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagi kamu. Kalau us itu contoh tauladan Nabi yang besar-besar. Kalau is contoh tauladan dari Nabi yang ketek-ketek, kecil-kecil. Jadi contoh semuanya. Ya, nan gadang contoh, nan ketek jadi contoh juga. Coba Bu, is. Nah, jadi
Al-Quran ini kan luar biasa. Bacaan saja ada 7 gitu. 7 bacaannya. Nah di luar yang 7 itu jangan ditambah satu lagi 8. Tidak ada itu, ya kan? Wadduha, ada pula baca wadduhe, itu qiraah namanya. Oh lo dibaca itu qiraah. Kan di masjid kita ini ada masalah itu. Kalau maghrib orang diputar oleh pakil itu, ya Qori Muammar Zi'a. Nah itu dia. Kadang-kadang wadduhe. Kalau dulu tahun-tahun 80-90-an itu ada qari'ah namanya Maria Ulfa. Ya Baji. Nah itu. Ya, qari'ah internasional itu. Apa ada Nabi? Jadi kembali kita doa kita yang berikutnya diajarkan Nabi adalah aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku semuanya baik. Rumah baik, toko baik, mobil baik, anak baik, cucu baik, semuanya. Kenapa itu kita minta? Karena itu sumber daripada kebahagiaan, sumber daripada ketenangan. Baik maksudnya itu apa? Jangan sampai rezeki, rahmat, nikmat yang diberi Allah ini justru berubah menjadi malapetaka. Nah, baik. Diberi kita oleh Allah lidah. Bagaimana lidah ini? Digunakan untuk berzikir, mengucapkan yang baik. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik. Terbaik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, diam saja. No comment. Mata juga begitu, telinga apalagi, hati, ya, hendaknya baik semuanya. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari murka Allah, terbebas kita dari marah Allah. Kalau telinga tidak digunakan untuk mendengar kebaikan, akal tidak digunakan untuk berpikir, maka di dalam Al-Quran ada satu neraka namanya neraka Sa'ir. Ya Bu, neraka Sa'ir. Di dalam surat Al-Muluk. Apa bunyinya? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa kata orang-orang yang di dalam neraka itu dulu menyesal? Kalau seandainya kami dulu mau mendengar, kami mau berpikir, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka Sa'ir ini. Jadi ada suatu neraka namanya neraka Sa'ir, itu khusus bagi orang-orang yang bertelinga, yang berakal, tapi telinga dan akalnya tidak digunakan semaksimalnya. Kenapa dia tidak gunakan semaksimal? Tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah, mendengar nasihat-nasihat Nabi, nasihat-nasihat ulama. Kalau ada informasi tentang bisnis, ba'apiti kamaswa, kancang telinganya. Tapi kalau diumumkan, Bapak Ibu, malam ini kita ada pengajian, ada tabligh akhbar, seolah-olah tidak mendengar itu. Itu telinga yang tidak mau mendengarkan ayat Allah. Apalagi ini diancam oleh Allah namanya orang-orang yang kafir. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka di dalam neraka. Tidak diangkat ayat itu. Jadi kalau mendengarkan musik, mendengarkan ini, ya tajam telinga. Akal juga begitu. Akal tidak digunakan untuk berpikir. Lah 60, lah 70.
Lah gae, lah putih sadonyo. Rambut lah putih, sumui lah putih, janggut lah putih, tapi ndak jul sujud kepada Allah. Nah, itu namanya ndak menggunakan akal. Nah, mati dalam keadaan tidak menggunakan akal, maka kata Allah, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, seandainya kami dulu mau mendengarkan Engkau, mau berpikir, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam ini, neraka sa'ir ini. Nah, itulah makanya Bapak dan Ibu, ya, kita meminta kepada Allah dalam hadis ini, dalam doa Nabi ini, wa aslih li sa'ni kullahu. Nah, kemudian tutup doa tadi dengan la ilaha illa anta. Nah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illallah sama, tapi ada bedanya. Kalau la ilaha illallah, nah, itu untuk orang dasar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kita ingin meningkat level kita, Pak Bu. Kita baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, seolah kita face to face dengan Allah itu. Sama mau ngecek ibu-ibu kan. Merasa dekat kita dengan Allah. Nah, jadi inilah dulu doa yang harus atau yang perlu kita baca ya dalam sholat kita. Nah, doa ini diajarkan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad Imam Ahmad. Kalau tidak dapat ya Arabnya, bahasa Indonesia saja Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.